Sahabat-sahabat terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia pada hari ini Jumat 8 Agustus 2025. Saudara-saudara, di akhir masa kehidupan Yesus menguji para muridnya. Yesus bertanya, "Menurutmu siapakah aku ini?" Dan kemudian Petrus mewakili para murid mengungkapkan dengan benar identitas Yesus, bahwa Engkau adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Akan tetapi, apa yang diakukan oleh Petrus ini belum 100% tepat sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman jati diri Yesus sendiri. Petrus menganggap bahwa kemesiasan Yesus adalah suatu kemesiasan yang politikal dan juga yang bilanglah duniawi, bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang akan menjadikan orang-orang Israel itu terbebas dari kungkungan, dari jajahan bangsa asing. Yesus sekedar sebagai Mesias yang adalah pahlawan untuk bangsa Israel. Menanggapi akan hal ini, Yesus sendiri meluruskan pandangan para murid, Petrus, mengenai jati dirinya. Kemesiasan Yesus bukan semata-mata sebagai pahlawan duniawi, sebagai seorang yang datang untuk bebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Kemesiasan Yesus adalah seorang yang membebaskan manusia, banyak manusia, bahkan dunia, dari sebuah perbudakan, yakni perbudakan dosa dan kesombongan. Dalam kemesiasan Yesus, jalan penyangkalan diri, penyerahan diri, pengampunan adalah hal-hal yang esensial yang mendatangkan pembebasan, keselamatan batinia, kehidupan manusia. Kekeliruan-kekeliruan dalam memahami tentang Allah dalam sejarah hidup manusia terus terjadi. Dalam masa Musa, Perjanjian Lama, Musa mengungkapkan kepada bangsa Israel untuk setia merenungkan, mengingat, merefleksikan apa yang telah dibuat oleh Allah, pengalaman-pengalaman mereka bersama Allah, tentang Allah yang senantiasa menuntun, Allah yang menjaga, Allah yang menyertai, Allah yang mengajar, Allah yang tak pernah berhenti untuk membebaskan mereka. Di samping pengalaman-pengalaman orang Israel yang sering keliru, mereka merasa bahkan juga mengeluh tentang Allah yang telah membinasakan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir seakan mereka diterlantarkan di tengah jalan menuju ke tanah terjanji. Allah yang tidak setia, Allah yang telah meninggalkan dan tidak bersama dengan mereka. Sekali lagi, berhadapan dengan pemahaman-pemahaman, kesadaran-kesadaran yang keliru akan Allah, Musa mengingatkan ada jalan yang terbaik, yakni mengingat kembali pengalaman, merenungkan dan merefleksikan, dan memegang teguh nilai dari pengalaman-pengalaman bersama Allah. Kesetiaan untuk senantiasa menyadari kehadiran Allah, dan kesetiaan untuk mengenangkan, untuk merefleksikan, untuk mengalami kehadiran Allah yang senantiasa menjaga, senantiasa menuntun, senantiasa mengajar dan membimbing mereka, akan menghantar bangsa Israel pada suatu pemahaman dan pengalaman yang benar sesungguhnya tentang Allah yang kuasa, yang telah mengantar mereka dari perbudakan kepada pembebasan. Sahabat-sahabat yang terkasih,
Hari ini kita memperingati Santo Dominikus Imam. Ia adalah sosok imam yang teguh dalam iman, yang setia dalam ajaran gereja, dan juga senantiasa berpegang pada pemahaman yang benar akan Kristus dan gerejanya. Santo Dominikus hadir dan juga mengumpulkan teman-temannya, kawan-kawannya, membentuk suatu persekutuan untuk melawan segala pandangan-pandangan keliru tentang jati diri Yesus, jati diri Allah sendiri. Sahabat-sahabat yang terkasih, semoga inspirasi hari ini melalui bacaan-bacaan dan kehidupan Santo Dominikus Imam, kita semua semakin bersemangat untuk senantiasa setia menghidupi dan setia mendengarkan, setia juga merefleksikan tentang ajaran-ajaran kebenaran dalam Kristus, ajaran-ajaran gereja yang tepat, dan kemudian melalui juga pengalaman kehadiran Allah dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita boleh setia mengikuti Sang Guru, Sang Mesias, pembawa keselamatan melalui jalan penghampaan diri, pengampunan, dan juga memikul salib. Semoga saudara-saudara yang terkasih senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.